warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Mariana dengan NIM C1D1 19063 dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana proses audit komunikasi pada suatu instansi selama masa pandemi hingga masa pemulihan proses pandemi tersebut. Nah, baik, mungkin yang pertama adalah contoh kasus yang akan saya audit. Melihat dari audit tersebut adalah yang pertama itu kantor bahasa. Nah, kantor bahasa sendiri merupakan salah satu instansi yang berada di tengah-tengah kota Kendari, tepatnya di depan kantor gubernur. Nah, kantor bahasa ini seperti yang saya sudah kunjungi pada beberapa pekan yang lalu, ternyata juga mengalami struggling terhadap perusahaan mereka. Misalnya salah satunya itu selama pandemi. Nah, pada masa pandemi mereka juga bisa dibilang sangat struggle terhadap finansial dari instansi mereka. Misalnya dengan pembuatan podcast yang merupakan rancangan dari apa yang mereka sedang kerjakan. Misalnya proyek tahunan mereka yaitu membuat podcast pada tahun 2019 hingga tahun 2020. Nah, sejak pandemi muncul dan sejak pandemi hit seluruh dunia, tentu saja membawa impact yang sangat besar kepada perusahaan-perusahaan yang mereka sudah bangun, tak terkecuali di kantor bahasa. Nah, pada kantor bahasa sendiri, program kerja yang mereka inginkan untuk dicapai pada tahun 2019 dan 2020 adalah membuat podcast. Nah, layanan podcast ini bertujuan untuk membantu bagaimana marketing dari instansi mereka serta juga memperkenalkan produk-produk yang mereka buat sebelumnya kepada masyarakat khususnya secara besar. Hal ini membuat podcast yang akan dibuat oleh kantor bahasa menjadi lebih merata dan menjadi lebih besar dalam pencapaian audiensnya. Namun dikarenakan COVID-19 menghit dunia, jadi program kerja tersebut harus dihentikan sementara oleh mereka. Hal ini penyebabnya adalah yang pertama faktor pandemi. Nah, faktor pandemi tersebut adalah faktor yang sangat besar yang membuat seluruh kegiatan dari kantor bahasa harus diberhentikan. Dan yang kedua adalah karena pandemi tersebut juga para pegawai dan pekerja dari kantor bahasa tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya, misalnya datang ke kantor karena adanya pembatasan jarak antara satu sama lain. Nah, selain itu juga dari semenjak pandemi tersebut, proses dalam mencapai suatu finansial yang aman untuk kantor bahasa bisa dibilang cukup sulit. Karena yang pertama, keuangan seluruhnya dikerahkan kepada alat-alat kesehatan dan alat-alat tenaga medis yang membutuhkan. Kedua, seluruh cairan dana diberikan sepenuhnya kepada pihak yang membutuhkan, misalnya korban dari COVID-19 hingga para kebutuhan medis lainnya. Nah, sehingga dana yang telah dialokasikan sebelumnya oleh kantor bahasa untuk bisa membuat sebuah program kerja mereka, yaitu membuat podcast, harus berhenti dan harus menunggu beberapa tahun lagi kemudian untuk bisa direalisasikan. Nah, hal tersebut merupakan salah satu yang membuat kantor bahasa mengalami struggling khususnya terhadap audit komunikasi mereka. Karena audit komunikasi mereka yaitu khususnya membuat podcast menjadi terhalang karena adanya pandemi tersebut. Nah, bagaimana kantor bahasa caranya dalam menangani hal tersebut? Yang pertama, cara yang dilakukan oleh kantor bahasa adalah meng-cut seluruh pengeluaran oleh kantor bahasa kepada hal-hal yang penting. Misalnya saja dari jumlah pegawai yang telah banyak bisa di-cut berapa persen dari hal tersebut sehingga
dana yang telah dialokasikan oleh kantor bahasa dapat diberikan kepada yang lebih membutuhkan. Dan yang kedua adalah bagaimana kantor bahasa membuat kantor mereka bisa bertahan. Yang pertama adalah membuat peraturan yang baru terkait terhadap pekerjaan mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.